2 IPI C. Perkenalkan, nama saya Zamratul Khaira dengan NIM 2211050085 dengan rekan saya Stefania Palina dengan NIM 2211050116. Saya Nadia Sudanisa dengan NIM 2211050097. Saya Wulandri Putri dengan NIM 2211050091. Saya Miafatul Ramadhani dengan NIM 2211010509. Saya yang Kurniawan Zamil dengan NIM 2211050131. Saya Imada Asari dengan NIM 2211050115. Saya Sania Surya Putri dengan NIM 2211050102. Saya Muhammad Afif dari NIM 2211050099. Kami di sini ingin menjelaskan tentang apa itu klasifikasi dan tabel DDC. Untuk lebih lanjut, klasifikasi perpustakaan. Klasifikasi adalah pengelompokan yang sistematis daripada sejumlah objek, gagasan, buku, atau benda-benda lain ke dalam kelas atau golongan tertentu berdasarkan ciri-ciri yang sama. Klasifikasi perpustakaan adalah proses pengelompokan dan pengaturan bahan pustaka, seperti buku, majalah, jurnal, media elektronik, dan lain-lain, dalam suatu sistem yang terstruktur. Secara umum, klasifikasi perpustakaan memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mengatur semua buku dan dokumen lain dari perpustakaan dalam urutan yang sistematis agar koleksi perpustakaan terlihat tertata. Yang kedua, kumpulkan semua buku dengan subjek yang sama sehingga pengguna tidak perlu pergi ke sana tempat berbeda untuk buku-buku subjeknya. Yang ketiga, temukan buku tertentu dari subjek di IRA sebagai nomor panggil dengan jelas mengidentifikasi buku tertentu di perpustakaan. Yang keempat, mengalokasikan tempat yang layak untuk buku-buku baru dalam kaitannya dengan buku-buku lain di perpustakaan, karena perolehan buku-buku baru merupakan pekerjaan rutin di semua perpustakaan dan buku-buku tersebut harus digabungkan dengan koleksi perpustakaan yang ada. Yang kelima, membantu juru katalog dalam menemukan tajuk subjek untuk katalog perpustakaan, terutama ketika katalog rahasia digunakan dan entry subjek harus disiapkan. Selanjutnya, manfaat klasifikasi dalam kegiatan perpustakaan adalah: yang pertama, untuk mengetahui bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan, untuk mengetahui cakupan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, untuk mengetahui keseimbangan koleksi. Yang keempat, penuntun berpikir sistematis. 5. Membantu dalam penyusunan bibliografi. Dewey Decimal Classification. DDC adalah singkatan dari Dewey Decimal Classification, klasifikasi desimal Dewey, yang merupakan sistem klasifikasi buku dan materi perpustakaan yang paling umum digunakan di dunia. DDC dikembangkan oleh Melville Dewey pada tahun 1876 dan telah diterima secara luas sebagai metode standar untuk mengorganisasi koleksi perpustakaan. DDC merupakan angka desimal untuk mengkategorikan buku dan materi lainnya ke dalam berbagai bidang pengetahuan. Sistem ini terdiri dari 10 kelas utama yang mencakup topik-topik seperti ilmu sosial, bahasa, matematik, dan ilmu alam. Setiap kelas utama dibagi lagi menjadi subkelas yang semakin spesifik sehingga memungkinkan pengorganisasian yang telah terperinci. Misalnya, buku tentang sejarah dunia dapat diklasifikasikan dengan nomor DDC 900, sementara buku tentang biologi dapat diberi nomor DDC 570. Angka desimal setelah titik desimal menunjukkan subkategorisasi lebih lanjut. Misalnya DDC 910.4 mewakili buku tentang sejarah perjalanan. 10 kelas utama DDC. 000 adalah karya umum, 100 filsafat dan psikolog, 200 agama, 300 ilmu sosial, 400 bahasa, 500 ilmu murni, 600 ilmu terapan, 700 kesenian dan hiburan, 800 kesusastraan, 900 sejarah dan geografi. DDC sangat membantu dalam mencari dan organisasi bahan perpustakaan karena memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menemukan buku yang relevan dengan topik yang mereka minati. Adapun bagian dari tabel pembantu adalah sebagai berikut. Saya Nadia Sudanisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel 1. Tabel 1 subdivisi standar fisik intelektual bertujuan untuk menjelaskan bentuk-bentuk suatu karya. Ringkasan notasi tabel 1 diantaranya
01 filsafat dan teori, 02 bunga rampai atau kumpulan karya, 03 kamus dan ensiklopedi, 04 topik-topik khusus, 05 jurnal atau majalah, 06 organisasi, 07 pendidikan dan penelitian, 08 history of person, 09 sejarah dan geografi. Cara penggunaan tabel yang pertama secara umum, tidak terdapat instruksi. Rumusnya notasi dasar ditambah tabel 1. Notasi dasar terbagi menjadi 2. Yang pertama notasi dasar dengan angka terakhir 0. Contohnya, jurnal ilmu bahasa. Ilmu bahasa 400, jurnal dalam tabel 1 05. Jurnal ilmu bahasa sama dengan 400 ditambah 05 sama dengan 400.05 sama dengan 400.5. Yang kedua, notasi dasar tanpa angka akhir 0. Contoh kamus bahasa Indonesia. Subjek bahasa Indonesia, faset kamus, jenis subjek sederhana, 1 subjek dan 1 faset. Volume 4 bahasa Indonesia 439.31. Volume 4 diktionari tabel 103. Volume 3 bahasa Indonesia 439.31. Tidak terdapat instruksi pada semari bagan. Volume 1 kamus sama dengan 03 tabel 1. Notasi akhir 439.31 ditambah 03. Tidak ada perintah maka langsung digabungkan 439.310. Yang kedua secara khusus, terdapat instruksi pada bagan. Yang pertama langsung ada pada bagan. Contoh filsafat agama. Subjek agama, faset filsafat. Jenis subjek sederhana, 1 subjek tambah 1 faset. Notasi volume 4 agama 200, volume 2 agama 200, 201 filsafat dan filsafat agama. Notasi akhir 201. Yang kedua, ada petunjuk tertentu pada bagan tergantung perintah atau arahan. Yang pertama tanpa menggunakan 0, 1 sampai 9 dari tabel. Yang kedua menggunakan 10, 01 sampai 09 dari tabel. Yang ketiga menggunakan 20, 001 sampai 009 dari tabel 1. Yang keempat menggunakan 30, 001 sampai 009 dari tabel 1. Contoh kamus teknik. Subjek ilmu teknik, faset kamus. Jenis subjek sederhana, 1 subjek dan 1 faset. Volume 4 ilmu teknik 620. Volume 3 ilmu teknik 620. Terdapat instruksi pada semari bagan 001 sampai 009. Volume 1 kamus sama dengan 03 tabel 1. Notasi akhir 620 ditambah 003. Menambahkan 00 sesuai dengan perintah sama dengan 620.003. Baiklah, perkenalkan saya Zamratul Khaira dan rekan saya Iman Dasari. Kami akan menjelaskan tentang tabel 2. Tabel 2 wilayah. Notasi-notasi berikut tidak pernah digunakan tersendiri, melainkan bila perlu dapat digunakan bersama dengan setiap angka dari bagan ataupun melalui notasi 09 subdivisi standar. Yang pertama, lokasi, wilayah dan daerah pada umumnya tidak terbatas benua dan negara. Yang kedua, orang-orang tidak terbatas wilayah dan daerah. Yang ketiga, dunia zaman prasejarah. Yang keempat, Eropa Barat. Yang kelima, Asia, Timur Jauh. Yang keenam, Afrika Utara. Yang ketujuh, Amerika Utara. Yang kedelapan, Amerika Selatan, Amerika Latin. Yang kesembilan, bagian-bagian dunia lainnya. Berikut tata cara penggabungan tabel 2. Yang pertama, secara umum, tidak terdapat instruksi. Rumusnya adalah notasi dasar ditambah 09 dalam kurung tabel 1 ditambah tabel 2. Contohnya, ekonomi perburuan di Indonesia. Subjek, ekonomi perburuan, fasetnya Indonesia. Jenis subjeknya adalah sederhana, 1 subjek ditambah 1 faset. Volume 4, hunting ekonomi 331. Volume 2, hunting ekonomi 331. Tidak terdapat instruksi pada summary. Volume 1, 09 sejarah, geografi dan lain-lain. Tabel 1 mengarahkan ke tabel 2. Volume 1, Indonesia 598. Tabel 2. NA-nya
331 ditambah 09 ditambah 598. Hasilnya 331.095 spasi 98. Yang kedua, secara khusus terdapat instruksi atau petunjuk penggunaan. A. Penambahan subdivisi wilayah secara langsung. Rumusnya notasi dasar ditambah perintah ke tabel 2. Kadangkala suatu notasi dalam bagan disertai petunjuk penggunaan tabel wilayah atau tabel 2. Contohnya, partai politik di Malaysia 324.2 partai politik, 324.2 spasi 9 jurisdiksi dan wilayah khusus. Tambahkan notasi wilayah 9 dari tabel 2 pada angka dasar 324 Malaysia atau T2. Partai politik Malaysia 324.2 ditambah 595 sama dengan 324.259 spasi 5. B. Penambahan subdivisi wilayah mengikuti arahan notasi sejarah dan geografis. 09 dari tabel 1. Perintah pada bagian rumusnya adalah notasi dasar ditambah 09 atau 009 aspek geografis T1 menuju tabel 2. Contohnya pendidikan di Sumatera Barat. Pendidikan 370.003.009 subdivisi standar. C. Perlakukan geografis T1 menuju T2 598 spasi 13 Sumatera Barat. Pendidikan di Sumatera Barat adalah 370 ditambah 009 ditambah 598 spasi 13. Hasilnya 370.009 spasi 598 spasi 13. D. Sudah terdaftar langsung pada bagan. Contoh pada judul geografis atau statistik, geografi Indonesia sama dengan 915.98. E. Penggabungan dengan subdivisi lain. Rumusnya adalah notasi dasar ditambah bentuk ditambah wilayah. Penelitian penyakit menular di Indonesia. 616 ditambah 07 dalam kurung T1 tidak ada perintah langsung ke T2. Ditambah 598 dalam kurung T2 hasilnya 616.075 spasi 98. 3. Menentukan notasi geografi wilayah. Notasi geografi suatu wilayah dapat dibentuk dengan tentukan notasi dasar 910, buang angka terakhir 0 dan tambahkan notasi wilayah dari tabel 2. Rumus 91 tambah wilayah tabel 2. Contoh geografi Cina. Geografi sama dengan 910, Cina dari tabel 2 sama dengan 51. Geografi Cina sama dengan 910 ditambah 51 sama dengan 910.151. Jadinya 915.1. 4. Menentukan notasi sejarah wilayah. Notasi sejarah wilayah dapat dibentuk dengan tentukan notasi dasar 900, buang angka terakhir 0 dan tambahkan notasi wilayah dari tabel 2. Rumusnya 9 tambah tabel wilayah. Contoh sejarah Jepang. Subjeknya adalah sejarah, fasetnya adalah Jepang. Jenis subjek sederhana, satu subjek tambah satu faset. Volume 4 sejarah sama dengan 900, volume 3 sejarah sama dengan 900. Volume 1 Jepang sama dengan 52, NA 900 tambah 52, jadinya 952. Saya Stefani Oktalina. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel 3. Tabel 3 kesusastraan. Tabel 3A untuk deskripsi penilaian kritis biografi satu karya atau kumpulan karya dari satu pengarang. Tabel 3B untuk deskripsi penilaian kritis biografi kumpulan karya dari dua pengarang atau lebih. Tabel 3C untuk penggunaan elemen tambahan dalam pengembangan nomor dalam tabel 3B dan sebagai instruksi di dalam 700.4,791,4,808 sampai 809. Notasi-notasi yang berikut ini tidak pernah digunakan secara tersendiri, tetapi dapat digunakan bersama bila perlu dengan angka dasar masing-masing kesusastraan di bawah 810 sampai 890. Yang pertama puisi, 2 drama, 3 fiksi, 4 esai, 5 pidato, 6 surat, 7 parodi, 8 aneka ragam tulisan. Cara penggabungannya notasi dasar sastra dari bagan tambah tabel 3. A. Secara umum terdapat perintah atau instruksi pada bagan. Notasi pada tabel ini hanya dapat ditambahkan pada kelas 800. Cara pembentukan notasinya adalah notasi dasar kelas 800 tambah tabel 3. Contoh puisi Belanda
TA subjek sastra Belanda, faset puisi, JS sederhana, 1 subjek 1 faset. S sastra Belanda, F puisi, N V4 Belanda literatur 839.3, V3 Belanda literatur 839.3. Perintah tambahkan nomor dasar kesusastraan di atas dengan notasi 01 sampai 8 dari tabel 3. V1 tabel 3 puisi 3A sampai 01. NA 839.3 tambah 01 sama dengan 839.301. B. Secara khusus langsung ada pada bagan. Contoh kumpulan series drama Prancis. TA subjek sastra Prancis, faset drama, JS sederhana 1 subjek tambah 1 faset. S sastra Prancis, F drama, NV4 French literatur 840, drama Prancis 842, NA 842. Saya Nil Fatul Ramadhani akan menjelaskan tabel 4. Tabel 4, subdivisi bahasa. Notasi-notasi berikut ini tidak pernah digunakan secara tersendiri, tetapi bila perlu digunakan bersama dengan angka dasar untuk masing-masing bahasa, seperti yang dijelaskan di bawah ini. 410 sampai dengan 490. Umpamanya fonologi 15 dalam tabel, bahasa Indonesia angka dasar adalah 41. Jadi fonologi Indonesia menjadi 411.5. 03 sampai dengan 03 subdivisi standar dari tabel 1. 03 ensiklopedia dan concordance. 1. Sistem tulisan dan fonologi dari bentuk standar suatu bahasa. 11. Sistem-sistem tulisan yaitu abjad dan alfabet. 14. Terminologi. 16. Fonologi. 2. Etimologi. 24. Unsur dari bahasa asing dan kata serapan. 31 sampai dengan 39 kamus 2 bahasa. 5. Tata bahasa dan sistem struktural dari bentuk standar bahasa, studi historis dan deskriptif dari morfologi dan sintaksis. 7. Bentuk-bentuk bukan standar dari bahasa. 8. Penggunaan bahasa atau linguistik terapan, penggunaan umum, formal, dan non-formal. 802. Terjemahan ke bahasa lain dan terjemahan dari bahasa lain. 81. Kata-kata, yaitu ejaan, ucapan, dan arti. 84. Membaca, dan 86 adalah membaca. 1. Secara umum, tidak ada perintah. Notasi dasar bahasa yang diambil dari kelas 400 sampai dengan 490 ditambah tabel 4. Ketentuan ini diberlakukan pada kelas dasar bahasa yang tidak berakhiran 0. Contohnya kamus sinonim bahasa Belanda. Bahasa Belanda terdapat pada kelas 439.3, kamus sinonim 31. Jadi 439.331. Yang kedua, secara khusus tergantung pada perintah. Adapun ketentuannya A. Belum terdaftar pada bagan dan berakhiran 0. Ketentuannya jika berakhiran 0 maka 0 dihilangkan. Adapun rumusnya yaitu notasi dasar bahasa ditambah dengan notasi bahasa tabel 4. Contohnya, tata bahasa pada bahasa Jerman. Bahasa Jerman terdapat pada kelas 433. Tata bahasa tabel 4, 5. Tata bahasa Jerman 433 ditambah dengan 5 sama dengan 438. B. Notasi sudah terdaftar dalam bagan tetapi belum lengkap. Contohnya, tata bahasa Arab. Subjeknya yaitu bahasa Arab, faset tata bahasa. Jenis subjeknya adalah sederhana, yaitu memiliki satu subjek dan memiliki satu faset. Subjeknya bahasa Arab, fasetnya tata bahasa. Dan adapun notasinya yaitu vol 4 Arabic Language pada kelas 497. Vol 4 497.2 Arabic Language. 1 terdapat pada tabel 4 sampai 5 yaitu tata bahasa. Dan adapun notasi akhirnya yaitu 497 ditambah dengan 5 sama dengan 497.5. C. Rumus untuk menyatakan kamus 2 bahasa. Bahasa yang kurang dikenal atau diambil dari bagan ditambah dengan 3 dari tabel 4 dan ditambah bahasa yang lebih dikenal atau diambil dari tabel 6. Contohnya kamus bahasa Indonesia Korea. Subjek bahasa Korea, faset kamus dan bahasa Indonesia. Jenis subjeknya adalah majemuk. Subjeknya bahasa Korea, fasetnya kamus bahasa Indonesia. Notasinya
yaitu Vol 4 Korean Language pada kelas 495.7, Vol 2 497.7 Korean Language, Vol 1 tabel 4 sampai dengan 3 kamus, tabel 6 bahasa Indonesia. Adapun notasi akhirnya yaitu 495.7 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 495.731. D. Rumus untuk menyatakan kamus dua bahasa. Masukkan ke dalam kelas kamus Polyglot pada kelas 413. Kamus Indonesia, Inggris, Arab yaitu 413. Saya Wulan Dwi Putri akan menjelaskan tabel 5. Tabel 5, ras, bangsa, dan kelompok etnis. Notasi-notasi berikut ini tidak pernah digunakan secara tersendiri, tetapi dapat digunakan bila perlu, baik secara langsung atau melalui notasi subdivisi standar 089 dari tabel 1 dengan angka mana saja dari bagan klasifikasi. Umpama, psikologi bangsa tak 155.84, Australia 24 dalam tabel ini menjadi 155.8424, seni keramik 738, orang Arab 927 dalam tabel ini menjadi 738.089927. Ringkasan tabel 5 adalah 1. Amerika Utara, 2. Bangsa Inggris, 3. Bangsa Jerman, 4. Latin modern, 5. Italia, Rumania, dan sejenisnya, 6. Spanyol dan Portugis, 7. Italia yang lain, 8. Yunani dan sejenisnya, 9. Kelompok ras etnik dan nasional yang lainnya. Cara yang digunakan untuk menggabungkan tabel 5 dengan subjek. 1. Jika tidak ada perintah yang ditemukan dalam bagan, maka dapat ditambahkan dengan interposisi 089 yang diambil dari tabel 1, yakni ras, etnik, dan kebangsaan. Contohnya, seni melipat kertas bangsa Jerman. Subjeknya sama dengan seni melipat kertas, fasetnya bangsa Jerman. Jenis subjek sederhana, satu subjek tambah satu faset. Notasi, volume 4 sama dengan origami 736.9, volume 3 736.982. Tidak ada perintah, plus 089 dari tabel 1, ras, etnik, dan kebangsaan, volume 1, tabel 5, 31 bangsa Jerman. Notasi akhir, 736.9 tambah 089 tambah 31 sama dengan 736.908 spasi 31. 2. Terdapat perintah untuk menggabungkan langsung, contohnya kelompok orang Turki. Subjek sama dengan kelompok etnik, faset, etnik Turki, jenis subjek sederhana. Notasi, volume 4, etnik, 305.8, volume 2, 305.8, tambahkan nomor dasar 305.8, notasi 05, 9 dari tabel 5, volume 1, tabel 5.943. Notasi akhir 305.8 plus 943 sama dengan 305.8 30 spasi 5. 3. Tabel 5 dapat ditambahkan dengan menggabungkan langsung. Contohnya, kelompok orang Ethiopia di Cina. Subjeknya sama dengan kelompok etnik, faset, etnik Ethiopia, negara Cina. Jenis subjek majemuk. Notasi, volume 4, etnik, 305.8, volume 2, 305.8, tambahkan nomor dasar 305.8, notasi 05, 9 dari tabel 5, volume 1, tabel 5, 928, tabel 2, Cina 951, notasi akhir 305.8 plus 928 plus 0 plus 951 sama dengan 305.892 spasi 809 spasi 51. Saya Suni Surya Putri akan menjelaskan tabel 6. Tabel 6, bahasa-bahasa. Ringkasan dari tabel ini adalah sebagai berikut.
1 bahasa Indonesia, 2 bahasa Inggris, 3 bahasa Jerman, 4 bahasa Perancis, 5 bahasa Italia, 6 bahasa Spanyol, 7 bahasa Latin, 8 bahasa Yunani, 9 bahasa lain. Tabel 6 secara umum tidak terdapat petunjuk. Jika tidak terdapat petunjuk, mekanisme pembentukannya notasinya adalah sebagai berikut. Rumus notasi dasar ditambah 0175 tabel 1 ditambah tabel 6. Contohnya kitab Injil dalam bahasa Yunani. Kitab Injil 220, bahasa Yunani tabel 58, kitab Injil dalam bahasa Yunani 220 ditambah 0175 ditambah 8 sama dengan 220.1758. 1. Secara khusus terdapat petunjuk. Jika terdapat petunjuk pada bagan, ikutilah instruksinya. Contohnya terjemahan bahasa Arab dalam bahasa Indonesia. 2x1.2 ditambah 1 sama dengan 2x1 strip 21. 2. Kamus lebih dari 2 bahasa. Polyglot. Untuk jenis kamus polyglot menggunakan nomor 413. 413.2 strip 4113.9. Polyglot kamus lebih dari 1 bahasa. Kamus banyak bahasa. Tambahkan nomor dasar 413 dari tabel 6. Contohnya kamus bahasa Yunani. Subjeknya kamus, faset bahasa Yunani, jenis subjek majemuk. Volume 4 kamus 413, volume 2 kamus 413, 413.2 strip 413.9. Polyglot kamus lebih dari suatu bahasa, kamus banyak bahasa. Volume 1 tabel 6 8 Yunani. Notasi akhir 413 ditambah strip 8 sama dengan 413.8.